Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari Marliani MM dan Ibu Juli Yuliawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data for Management. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randika Fernanda Jamaluddin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul penerapan Big Data dalam pemasaran digital. Baik, sebelum masuk ke materi, mari kita pelajari dulu apa itu Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, beragam, dan berkembang pesat. Data ini sangat sulit untuk diproses menggunakan metode tradisional, sehingga membutuhkan teknologi canggih untuk mendapatkan wawasan yang dapat diterapkan dalam keputusan bisnis. Baik, selanjutnya di sini masuk ke karakteristik utama Big Data atau 5V. Langsung saja masuk ke yang nomor pertama, yaitu volume. Banyaknya data yang dihasilkan setiap saat dari berbagai sumber seperti media sosial, perangkat mobile, transaksi online, dan lain-lainnya. Yang kedua, di sini ada velocity, kecepatan data masuk dan diproses baik secara batch maupun real time. Yang ketiga, di sini ada variety, data yang datang dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, suara, dan log aktivitas. Yang keempat, di sini ada veracity, kualitas data yang harus diperiksa agar tetap akurat dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir atau nomor 5, di sini ada value, potensi nilai yang dihasilkan dari pengolahan dan analisis data yang bermanfaat untuk bisnis. Baik, selanjutnya di sini masuk ke peran Big Data dalam pemasaran digital. Bagaimana Big Data membantu pemasaran digital? Yang pertama, pemahaman perilaku konsumen. Dengan mempelajari pola interaksi konsumen dengan produk atau layanan, perusahaan dapat lebih memahami keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, ada segmentasi pelayanan yang lebih tepat. Pengelompokan konsumen berdasarkan data yang lebih terperinci seperti usia, lokasi, minat, atau riwayat pembelian. Yang ketiga, personalisasi iklan dan konten. Menggunakan data untuk menyajikan konten atau iklan yang relevan dan disesuaikan dengan preferensi individu. Yang keempat, prediksi dan analisis tren. Menyediakan wawasan yang lebih akurat tentang perilaku pasar, sehingga perusahaan bisa lebih siap dalam merespon perubahan tren. Yang kelima, ada optimalisasi anggaran pemasaran. Mengalokasikan penganggaran iklan secara efisien berdasarkan analisis performa kampanye sebelum dan target audiens yang lebih menguntungkan. Baik, selanjutnya di sini ada penerapan Big Data dalam e-commerce. Bagaimana Big Data mempengaruhi industri e-commerce? Yang pertama, personalisasi pengalaman pengguna. Menggunakan data pembelian atau pencarian pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, ada manajemen inventaris yang lebih efisien. Menganalisis data historis untuk memprediksi tren permintaan dan mengatur stok produksi secara lebih optimal. Yang ketiga, di sini ada strategi harga dinamis. Penyesuaian harga produk secara otomatis berdasarkan permintaan pasar, data kompetitor, atau kondisi musiman. Yang keempat, di sini ada meningkatkan retensi pelanggan. Menggunakan data untuk membangun program loyalitas yang lebih efektif dengan menawarkan diskon atau penawaran khusus. Yang kelima, di sini ada deteksi penipuan dan keamanan. Menerapkan analisis data secara real time untuk mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan dan mengurangi risiko penipuan. Di sini ada studi kasus penerapan Big Data di e-commerce. Yang pertama ada Amazon, memanfaatkan algoritma rekomendasi berbasis data pembelian dan pencarian sebelumnya untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, di sini ada Netflix, menggunakan analisis data menonton untuk menyarankan konten yang lebih relevan bagi pengguna, meningkatkan pengalaman mereka. Yang ketiga, ada Tokopedia dan Shopee, menerapkan iklan terarah berdasarkan perilaku pengguna untuk meningkatkan tingkat konversi dan ROI. Yang keempat, di sini ada Zalora, memprediksi tren fashion melalui analisis data besar untuk menyesuaikan stok dan penawaran produk yang lebih relevan. Masuk ke tantangan dalam penerapan Big Data. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Big Data, yang pertama di sini ada privasi dan keamanan data. Kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi pelanggan dan ancaman terhadap kebocoran data. Yang kedua, di sini ada investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Memerlukan investasi besar dalam sistem dan alat analitik untuk mengelola volume data yang sangat besar. Yang ketiga, di sini ada kualitas dan konsistensi data. Data yang tidak konsisten atau berkualitas rendah dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat, sehingga mempengaruhi keputusan bisnis. Yang keempat, di sini ada kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan regulasi terkait pengelolaan data, seperti GDPR di Eropa atau peraturan lokal lainnya. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan.
Big Data merupakan aset yang sangat berharga dalam strategi pemasaran digital, memungkinkan perusahaan untuk memahami dan melayani pelanggan lebih baik. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, potensi manfaatnya yang dapat diperoleh sangat besar. Perusahaan yang dapat memanfaatkan Big Data dengan baik akan memiliki keuntungan kompetitif yang signifikan. Big Data bukan hanya sekedar tentang banyaknya informasi, tetapi tentang bagaimana kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Dengan strategi yang tepat, Big Data akan menjadi kunci kesuksesan di dunia bisnis digital. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam segi penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.